Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dan juga rantai makanan. Nah, sebelum mulai coba kamu siapkan dulu buku catatanmu. Kamu catat yang menurut kamu poin-poin paling penting ya. Kita mulai. Yang pertama, apa sih lingkungan itu? Ini yang paling mendasarnya dulu ya. Kita bahas dulu tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Misalkan contohnya rumah kamu. Nah, itu termasuk ke dalam lingkungan. Nah, sekarang lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Perbedaannya apa? Kalau lingkungan biotik itu adalah yang bendanya hidup atau makhluk-makhluk yang hidup. Kalau misalkan lingkungan abiotik yaitu yang tidak hidup. Nah, kalau yang hidup itu misalkan apa? Misalkan manusia, tumbuhan, tanaman. Nah, itu disebut sebagai lingkungan biotik. Sedangkan lingkungan abiotik contohnya apa? Contohnya angin, tanah, batu. Nah, itu disebut sebagai lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem walaupun masih sekilas ya. Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Misalkan kita berada, atau misalkan ibu ambil contoh kambing memakan rumput. Nah, itu terjadi dalam sebuah ekosistem. Atau misalkan kambing mendapatkan sinar matahari untuk hidup. Nah, itu termasuk ke dalam contoh ekosistem. Kita ulangi ya. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, sekarang ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Kita pelajari ya apa bedanya. Nah, ekosistem itu yang pertama tersusun atas individu. Individu itu artinya makhluk hidup tunggal. Misalkan contohnya kambing tadi. Nah, disebut sebagai individu. Lalu yang kedua ada populasi. Nah, kalau populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Jadi ada perkumpulan kambing. Nah, itu disebut tidak. Jadi si perkumpulan kambing itu tidak lagi disebut sebagai individu, tapi disebut sebagai populasi. Jadi berkumpulnya individu yang menempati daerah tertentu. Paham ya? Sekarang selanjutnya ada komunitas. Nah, kalau komunitas itu apa? Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi misalkan di padang pasir, itu berarti ada populasi, misalkan ada unta, ada populasi ular. Jadi beberapa populasi. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih rantai makanan? Nah, rantai makanan itu diartikan sebagai proses di mana makhluk hidup saling makan dan memakan secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Atau bisa disebut juga dengan rantai makanan itu adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu makhluk hidup. Nah, sekarang rantai makanan itu mempunyai 3 komponen. Apa saja? Yang pertama ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Kita pelajari satu-satu ya. Pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan dan juga fitoplankton. Seperti tumbuhan padi. Nah, mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis atau melalui bantuan matahari.
Sekarang yang kedua ada komponen yaitu konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Nah, konsumen dalam rantai makanan ini biasanya diurutkan sesuai tingkatan, yaitu ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 dan seterusnya. Nah, konsumen yang satu itu biasanya adalah hewan herbivora karena dia memangsa produsen yang paling awal. Nah, yang kedua, ketiga, keempat biasanya adalah hewan karnivora karena dia memakan konsumen yang pertama. Nah, biasanya konsumen kedua, ketiga, dan keempat itu juga pemakan daging atau bisa juga pemakan segala rupa atau disebut sebagai omnivora. Nah, yang terakhir komponennya yaitu ada pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan. Biasanya adalah berbentuk jamur atau bakteri. Nah, biasanya setelah makhluk hidup mati, mereka akan terurai di dalam tanah sebagai jamur atau bakteri atau biasa kita sebut sebagai dekomposer. Nah, kalau kita perhatikan mungkin agak sulit ya, tapi ketika kita melihat contoh pasti akan jauh lebih mudah. Kita lihat sekarang contohnya ya. Nah, di sini ada rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, jadi seperti gambar yang kamu lihat sekarang, gambarnya itu tanda panahnya itu berulang terus. Nah, itu yang terjadi dalam ekosistem sawah. Pertama kita lihat dari yang awal, misalkan dari produsen atau si tumbuhan ya. Nah, di sini ada produsen atau tumbuhan itu dimakan oleh konsumen pertama yaitu tikus ya. Lalu tikus dimakan konsumen kedua yaitu ular. Lalu ular dimakan oleh konsumen ketiga yaitu elang. Nah, nanti elang itu sudah konsumen paling tinggi atau konsumen puncak. Nanti ketika elang mati, dia akan membusuk dan meninggalkan bakteri atau jamur hingga nantinya berubah menjadi dekomposer atau pengurai yang dapat membuat subur tanaman. Nah, ketika tanaman subur nanti dia akan tumbuh lalu dimakan lagi ular seperti itu. Jadi terus berurai seperti lingkaran gitu ya. Jadi terus berulang dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 pengurai seperti itu ya. Jadi padi dimakan tikus dimakan ular sawah dimakan elang, lalu elang mati menjadi pengurai. Sekarang kita lihat lagi rantai makanan di ekosistem hutan ya. Misalkan yang pertama di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu disebut sebagai produsen ya, yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh kambing sebagai konsumen ke-1 karena konsumen ke-1 itu yang bisa memakan tumbuhan atau disebut sebagai herbivora. Nah, nanti kambing dimangsa oleh singa sebagai konsumen kedua. Nah, nanti singa ini sudah jadi sebagai konsumen puncak. Nah, ketika singa mati, dia akan membusuk lalu akan menjadi jamur atau bakteri hingga menyuburkan tanah, lalu nanti tumbuh lagi tumbuhan, dimakan lagi kambing, seperti itu seterusnya ya. Jadi tumbuhan dimakan kambing mati dimakan singa mati nanti menjadi bakteri atau menjadi pengurai. Paham ya? Nah, sekarang kamu sudah belajar tadi tentang ekosistem, tentang lingkungan, juga sudah belajar tentang rantai makanan secara sederhana ya. Nah, kamu supaya lebih paham, coba kamu kerjakan latihan soal yang sudah Ibu share di grup. Kamu kerjakan, kamu pahami lagi tadi videonya. Kerjakan, jangan terburu-buru, kerjakan dengan teliti. Hasilnya nanti kumpulkan kepada Ibu. Selamat mengerjakan.